Baik ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya. Dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Oke, teman-teman, ada yang disebut sekarang yakin ya. Lau asyraqa laka nurul yakin. Seandainya cahaya keyakinan terbit di dalam hatimu, engkau akan melihat akhirat itu dekat untuk engkau tuju. Akhirat itu dimulai dengan kematian, teman-teman. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, yakin bahwa hari kepastian itu datang, hari kematian itu datang, hari akhirat itu ada, maka kita akan merasa setiap hari harus siap-siap mau mati gitu. Apalagi dengan masa-masa sekarang, masa-masa virusnya, ini barangkali kita sebut gelombang ketiga ya. Kalau WHO menyebutkan ada 6. Ada 3 varian atau gelombang besar nanti dari virus ini. Tapi beberapa pengamat menyebutkan 7 ya, wallahu alam. Dan nanti ke depan tambah kuat, tambah deras, tambah cepat penyebarannya. Udah seperti itu masih ada juga orang yang tidak percaya ya. Tapi begitulah. Kalaupun iya COVID itu cuma asbab penyebab orang kemudian melintasi alam dunia ke alam akhirat, ya, alam barzakh. Nah, kita mati nggak perlu pakai COVID. Orang tanpa COVID pun bisa mati, teman-teman. Maka persiapannya ke sana harus kuat, ya. Apa kata beliau? La ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasifatan al-fana 'alaiha. Jadi kalau orang bisa melihat dengan mata keyakinannya bagaimana rusaknya dunia, maka dia akan memandang akhirat itu lebih real. Jadi kita ini kenapa panjang angan-angan? Karena kita belum mengalami musibah gitu. Ini teman-teman kena COVID aja, orang kalau kena COVID nanti dia bernazar macam-macam. Saya punya kenalan, kalau saya sehat saya akan begini begitu. Ketika sehat dia lupa. Ternyata manusia punya sifat kegombalan seperti itu ya, menggombali Allah. Lalu di dalam Al-Quran ternyata disebutkan dalam surat Sajadah, udah masuk kubur itu manusia masih gombal ya. Ya Allah, seandainya engkau hidupkan kami kembali, kami akan beramal soleh. Jadi ada ungkapan begitu dari manusia. Jadi manusia ini suka bikin janji, suka ngombalin malaikat, ngombalin Allah, kira-kira begitu, memberi perjanjian. Semua ini terjadi karena nurul yakin belum terbit. Ada sebuah hadis, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Pada hakikatnya semua orang itu tertidur, jadi hatinya lalai. Jika mereka mati, intabahu, mereka baru sadar. Nah, jadi ada ungkapan begitu di dalam hadis. Kapan orang sadar? Ketika dia mau mati. Nah, maka orang-orang yang sadar sebelum kematian datang, orang-orang ini disebut dengan orang yang mampu mematikan dirinya sebelum mati. Nah, semoga kita nanti masuk ke arah sana, ya, masuk ke fase bisa mematikan diri sebelum mati. Apa mematikan diri sebelum mati? Memunculkan keyakinan terhadap adanya alam setelah alam ini, ada alam barzakh, alam kematian, yang kita harus berinteraksi banyak. Teman-teman, nanti ketika seseorang masuk ke dalam kubur, itu alamnya bukan di tanah itu, alamnya sudah alam lain ya. Karena tubuh kembali ke tanah. Nah, kita ini kan terdiri dari minimal, saya bagi 3 lah ya. Tubuh, jiwa, ruh ya. Tubuh, jiwa, ruh. Tubuh kita kembali ke tanah, jiwa kita merasakan kematian, tapi dia kemudian masuk ke alam lain. Lalu ruh ini membackup si jiwa ini. Nah, ruh ini seharusnya pulangnya kepada Allah. Inilah yang dibaca setiap kali ada meninggal. Innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah itu ruh. Sedangkan jiwa tidak kembali kepada Allah, dia kemudian arahnya ke surga, ya. Surga atau neraka. Jadi yang disiksa nanti itu jiwa. Ketika kita nanti dibangkitkan, kita diberi lagi tubuh yang baru. Nah, pertanyaan pertama ketika masuk kubur, teman-teman, bukan alirannya apa, sholatnya berapa, udah khatam Quran berapa, tapi yang ditanya adalah, kamu kenal nggak Allah? Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Oleh karena itu, teman-teman, kita harus belajar tentang Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Hikam ini salah satunya. Allah itu sudah ada sebelum alam dicipta. Sekarang dia ada sebagaimana dulu ada. Maka supaya kita bisa merasakan Allah itu ada, jiwa kita, diri kita harus terbebas dari ketergantungan kepada alam, baru ini kemudian merasakan sang pemilik alam. Itulah makna ayat kedua dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad, Allahus samad. Nah, ini ayat keduanya, ya. Allah yang tempat orang bergantung, curhat, meminta. Ini makna Allahus samad. Suatu kali Nabiullah Musa meminta, ya Allah, pertunjukkan aku dirimu. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, jika engkau melihat gunung yang ada di hadapanmu masih bertahan setelah aku percikkan cahayaku, maka engkau akan mampu melihatku. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memercikkan cahayanya sedikit saja ke arah gunung tersebut. Gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Maka dengan beliau pingsan, pandangan Nabi Musa bukan lagi pandangan mata fisik. Beliau sudah melihat dengan mata batin. Karena ketika orang tertidur, orang pingsan, Allah memberikan pandangan lain, yaitu pandangan alam kolbu, ya, alam misali. Kita ini kadang-kadang merasakan ada suatu hal itu susah, kadang kita merasakan suatu hal itu rumit. Ketika kita merasakan suatu hal itu susah, berarti Allah sedang ingin menunjukkan semua dari alam. Tapi kadang-kadang ketika kita munajat, kita minta, ya Allah mudahkan urusanku, lalu betul-betul dimudahkan, berarti Allah sedang menyatakan dirinya bahwa aku benar-benar nyata, ya. Apalagi zaman-zaman COVID begini, ini yang harus diperkuat salah satunya bukan hanya imun tapi keyakinan, ya, bahwa ya kita yakin bahwa Allah jaga kita. Kalau ini bisa dijaga, teman-teman, maka insya Allah secara kekuatan spirit dalam diri ini bisa membentengi. Kalaupun kena nanti paling-paling sebentar udah sembuh, ya. Cuma kalau sudah mulai parno, udah mulai suuzon, berprasangka buruk ke dalam diri, ini akan lama-lama tambah terpuruk, dan ujungnya nanti ya bisa kematian, ya. Baik, jadi Allah menyebut dirinya zahir, Allah menyebut dirinya batin, ya. Zahir secara karya, batin secara zat. Baik, lanjut Mas. Allah memberikan dirimu melihat apa yang terdapat di alam, namun tidak mengizinkan dirimu berhenti kepadanya. Karena itu, dia berkata, katakan, perhatikan apa yang terdapat di langit. Bukan berkata, perhatikan langit, agar perhatianmu tidak tertuju ke benda langit. Iya, iya. Ini teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah kalau memerintahkan memandang alam, itu bukan untuk memperhatikan alam itu sendiri, objek itu sebagaimana adanya, tapi yang Allah perintahkan, unzuru maza. Unzuru itu lihatlah, gitu, look, gitu ya, perhatikanlah. Maza, maza itu dalam bahasa Arab apa yang ada, fis samawat, apa yang terjadi, apa yang ada di dalam fenomena langit, fenomena bumi. Kita melihat fenomena sekarang, ya, termasuk COVID, kita boleh mengatakan perhatikanlah apa sebenarnya yang ada pada si COVID ini.
Saya melihat salah satunya teman-teman, COVID ini unik, nggak pernah terlihat, tapi efeknya nyata. Dan orang kok bisa percaya? Yang kita lihat sekarang itu kan yang kayak rambutan itu ya, ada bulu-bulunya, bola-bola, lalu ada begitulah ya, seperti yang digambarkan oleh Bill Gates beberapa tahun yang lalu. Kita kemudian ikut-ikutan mempercayai bentuknya seperti itu, kira-kira kan seperti itu. Nah teman-teman, kok kita bisa percaya? Karena ada orang yang sakit mati. Jadi untuk mempercayai COVID itu ada, nggak perlu kita ngelihat bentuknya gimana, kita kenalan gitu kan, nggak perlu. Tapi cukup dengan merasakannya, melihat kejadiannya, orang sudah bisa mempercayainya. Apalagi Allah, ya. Allah itu juga lebih mulia dari itu, lebih mudah dipahami dari itu. Jika COVID saja bisa kita yakini adanya, apalagi Allah yang mengizinkan ini semuanya terjadi. Nah, kira-kira itu maksud dari teks ini. Jadi Allah mengizinkan kita untuk memandang alam, tapi tidak boleh berhenti pada objek yang tampak pada alam. Kita harus memperhatikan fenomena sebenarnya, hakikat yang terjadi sebenarnya di alam. Bahwa ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tentu yang belajar kimia, belajar biologi, nggak ada perubahan kromosom misalnya di kimia terjadi dengan sendirinya. Begitu juga virus, tidak ada yang bergerak sendiri. Dia pasti ada intervensi dari peneliti yang kemudian melakukan percobaan, ya, sehingga terjadi dan terjadilah. Ya. Dan semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dibuat skenario seperti peneliti melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ada intervensi. Jika satu virus saja ada intervensi dari seorang peneliti atau lebih, apalagi alam semesta ini tentu butuh kepada intervensi yang luar biasa dari Allah, Zat yang Maha Kuasa. Itu maksud dari teks ini. Maka berdasarkan ini teman-teman, jangan kemudian panik dengan kejadian sekarang ini, baik COVID dan segala macam efek yang disebabkannya, baik pada ranah ekonomi, politik. Nggak usah panik. Ya, kita kembalikan, oh ternyata ini emang Allah sedang ingin mengenalkan dirinya dengan cara yang dia suka. Setelah bertahun-tahun Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan kenikmatan, kedamaian, tenang, tidak ada virus yang berarti. Sekarang karena orang sudah banyak lupa, maka Allah mengenalkan dirinya lewat yang sebaliknya. Dalam hikam bagian lain dikatakan, jika engkau tidak sadar di saat nikmat itu ada, maka dia akan menegurmu, menyapamu dengan mencabut nikmat itu. Nah, nikmat kesehatan, ketenangan itu kan seakan-akan tercabut hari ini, tapi sebenarnya Allah sedang mengenalkan dirinya. Alam ini ada dengan penetapan Allah dan ia lenyap dengan keesaan zatnya. Oke, al-akwan sabitatun bi isbati wa mamhuwatun bi ahadiyati zatih. Ya, oke. Alam itu ada eksis karena diadakannya. COVID bagian dari alam, teman-teman, bukan Tuhan. Maka dia ada karena diadakan, intervensi dari Allah secara mutlak. Ya. Wa mamhuwatun, tapi dia akan menjadi tiada bi ahadiyati zati, dengan ketunggalan zatnya. Itu sebabnya saya berkeyakinan ya, salah satu terapi spiritual, ini bukan fisik ya, untuk menghadapi masa-masa sekarang dan masa mendatang, itu adalah dengan sering-sering membaca Qul Huwallahu Ahad. Ya teman-teman, saya sarankan setiap selesai sholat jangan lupa membaca Qul Hu 3 kali dengan memaknai lafaznya. Qul Huwallahu Ahad. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya urai lebih panjang. Sekarang umum saja. Katakanlah bahwa Allah benar-benar dialah pelaku tunggal, pemeran tunggal, sutradara tunggal di alam semesta. Ya Allahus Samad, kepadanya lah
semua menggantungkan diri, dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak ada sebanding dengannya. Nah, ini diulang-ulang. Orang setiap kali membaca ini diulang, akan muncul energi spiritual dalam dirinya, membuat dirinya kemudian faham bahwa alam ini itu semua mutlak diatur oleh Allah. Maka orang-orang ini akan punya kekuatan spiritual yang melebihi orang-orang biasa. Itu makna qul huwallahu ahad. Ketika terjadi masalah apa saja, Allahus Samad, dia langsung kembali bergantung kepada Allah. Nah, teman-teman, saya berharap tolong dilazimkan, dibiasakan membaca ini. Sesibuk apapun kita, ini yang pernah Nabi lakukan bersama para sahabat. Beliau membaca qul huwallahu ahad setiap ba'da sholat. Amal yang sederhana, tapi banyak orang melalaikan, melupakannya. Nggak usah pakai hafalan yang banyak, cukup dengan keyakinan yang mantap. Nah, nanti akan muncul ini. Insya Allah kalau kita kena virus, nanti cepat kembalinya atau bisa sembuh kembali. Kecuali teman-teman emang udah pengen pergi dari dunia ini ya. Udah bekalnya cukup kira-kira gitu. Baik, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.